مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Marilah Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya cintai, sejenak beberapa menit kita bersama-sama belajar untuk lebih memahami risalah Allah, dinul Islam, agar kita benar-benar menjadi sosok pribadi yang muslim, bukan hanya sekedar mengaku beragama Islam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua hidup dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bulan Ramadan hingga sampai pada hari keberapa ya? 17 ya? 17 apa hari ini Ramadannya? Ya tidak apa-apa, berarti kita sudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk lebih bertakwa kepada Allah SWT. Sebab Ramadan ini, kalau menurut pemahaman saya, luar biasa, merupakan bulan paket buat kita untuk membentuk diri kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang akhirnya menjadi sosok pribadi yang muslim. Seperti itu kalau kita dengar setiap Jum'ah, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang muslim, yaitu orang yang benar-benar tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi orang muslim yang sesungguhnya itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Salam salawat kita kepada Rasulullah SAW yang telah mengenalkan kita kepada Allah, yang telah menyampaikan risalah tauhid la ilaha illallah, dan mengenalkan dirinya sendiri sebagai Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dua kalimat ini selalu kita ucapkan ketika kita sholat, bahkan dikumandangkan di waktu azan. Ini juga perlu kita bayangkan supaya kita itu benar-benar bersyukur. Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah Islam ini, tauhid ini tidak gampang awalnya. Bayangkan di sebuah kota yang namanya Mekah, jangan lihat Mekah sekarang, fasilitasnya lengkap ya. Jadi beliau dicaci maki, beliau dibenci, beliau dimusuhi. Luar biasa beliau bisa merubah. Orang yang pertama membenci, mencaci maki, akhirnya menjadi orang yang percaya kepada beliau dan menjadi orang yang mentaati beliau, mengikuti beliau. Itu satu yang luar biasa. Susah loh Pak merubah orang yang memusuhi kita menjadi teman kita dan mencintai kita. Dan kita bersyukur Mekah itu jauh sekali dari sini Pak. Arab itu jauh dari Indonesia. Kalau naik pesawat aja itu sekitar 10-11 jam ya. Nah, coba jalan kaki itu kira-kira ya Pak. Berenang juga tidak mungkin. Tapi risalah itu sampai ke Indonesia. Dan luar biasanya Indonesia ini yang jauh, penduduk negeri ini paling banyak mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, mengaku beriman kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, kalau Bapak Ibu jalurnya enak, Islam itu datang melewat mbah sampean, bapak sampean, ibu sampean, kan gitu ya, hingga sampai tinggal nurun gitu Islamnya. Ya punten, saya bukan menonjolkan diri saya, juga tidak terlalu mengenalkan diri saya, cuma sekedar diingatkan saja. Beda tentunya dengan saya. Saya lewat pencarian Pak, karena saya dibesarkan, dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak muslim alias kafir. Mohon maaf saya pakai istilah kafir, ini istilah Al-Quran. Jangan protes, jangan marah. Jangan kafir tidak mau dipakai tapi iman dipakai. Nah, iman itu istilah Al-Quran.
Syukur itu istilah Al-Quran. Lawannya syukur sebetulnya kufur. Jadi di samping dia tidak beriman juga lawannya kufur. Lawannya tidak bersyukur itu sebetulnya berkufur. Jadi kalau tidak bersyukur itu sama dengan berkufur. Cuma jarang orang ngomong berkufur. Paling tidak bersyukur. Dan tidak bersyukur itu tidak hanya tidak Islam. Praktek hidupnya dia makan berhamburan itu sudah kufur. Hati-hati. Hati-hati. Kita kadang-kadang atas nama bersyukur, walimah nikah, walimatul urus, pesta, syukuran, tapi makannya berhamburan, banyak tersisa. Nah, kita sudah berpraktek kufur. Bukan syukuran, tapi kufuran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kalau kita pernah seperti itu, kita bertaubat, kita perbaiki diri kita. Sekali lagi kesempatan diberi bulan Ramadan bertemu. Sekarang Bapak Ibu dengan saya sama-sama muslim, sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa yang paling mulia di antara kita? Ya orang yang paling bertakwa di antara kita. Itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saya pernah membaca, ingat, Rasulullah itu pernah berkata kepada sahabat, mempertanyakan kepada sahabat, tahukah kalian siapa di antara pengikutku itu yang paling baik? Saya sebelum menyampaikan pengikut, Bapak Ibu monggo harus bisa membedakan antara umat dengan pengikut Nabi Muhammad. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu semua manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu disebut umat Muhammad. Sekalipun tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sekalipun kafir. Loh itu begitu Ustaz. Ini gampang. Kalau Nabi Isa umat Isa. Sekarang kan eranya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Umat Muhammad semua, yang percaya tidak percaya umat Muhammad semua. Atau kalau di Indonesia ini presiden kita dulu pertama Soekarno kan, sampai rakyatnya Soekarno kan. Habis itu Pak Harto kan rakyatnya Soeharto. Habis itu Pak Habibie, habis itu Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, sekarang siapa? Pak Jokowi. Sampai milih Pak Jokowi atau tidak milih Pak Jokowi, ya tetap kita ini rakyatnya presidennya Jokowi. Nggak tahu nanti ya 2024. Nah, karena itu Pak, ini perlu diingatkan. Ada di antara umat Muhammad itu yang percaya kepada Nabi Muhammad, termasuk kita. Ada yang tidak percaya. Nah, ini kufur. Orang yang kafir yang ingkar kepada Nabi Muhammad itu ternyata juga terbagi dua. Ada yang percaya tapi tidak mengganggu. Ismi namanya. Tidak ngilok-ngilok, no, pokoknya dia urip, golek duit, mangan, wis gitu aja. Ada yang tidak percaya, lah ini ngutak-ngutik, ngumek-ngumek, bahkan kadang-kadang sampai bisa membakar Al-Quran, ya. Tolong Bapak Ibu kalau melihat orang membakar Al-Quran, mencaci maki Islam, jangan salahkan dulu, jangan marahi dulu, jangan ngamuk. Kita boleh ya protes, tapi jangan sampai berlebihan mengamuknya. Karena Nabi Muhammad di waktu berdakwah, dimacam-macamin orang. Saya bilang, kenapa sih mereka sampai begitu membakar Al-Quran? Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, mereka tidak tahu isi Al-Quran. Coba kalau dia tahu, banyak sekarang orang yang tahu isi Al-Quran sekalipun belum bisa membacanya, masih Islam. Di Barat, di Eropa itu, di Inggris itu banyak. Saya bilang jangankan mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran Pak. Jangankan mereka yang belum pernah bisa membaca Al-Quran. Lah kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Kita yang sudah bisa membaca Al-Quran saja. Mohon maaf, kadang-kadang kan tidak mau tahu isi Al-Quran. Bahkan kita tidak tahu apa yang kita baca. Ini sekaligus malam hari ini saya ingin memotivasi kembali agar kita betul-betul mempelajari Al-Quran. Karena yang ditinggalkan Nabi Muhammad kepada kita itu cuma Al-Quran Pak, dan hadis Nabi. Dan sunnahnya. Bahkan Allah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu bersama-sama dengan tali Allah. Nah, tali Allah itu saya baca berbagai macam tafsir, itu sama Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Nah, sedangkan orang yang beriman, percaya kepada Nabi Muhammad juga itu terbagi dua. Ada yang hanya percaya tapi tidak nurut. Ada yang 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 percaya tapi tidak nurut.
Iman itu artinya percaya, Pak. Amana yu'minu, imanan itu artinya percaya. Ada orang percaya tapi tidak nurut, ada orang percaya tapi tidak taat. Masa ada Ustadz? Makanya bukti iman itu taat. Kalau tidak taat berarti sebetulnya belum beriman, belum percaya. Coba di sekitar kita ya, kawan kita, teman kita, mungkin tetangga kita, ada nggak kira-kira di Indonesia, di kampung kita, Pak, orang mengaku percaya kepada Allah tapi tidak sholat? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Ada nggak orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran tapi tidak mau membaca Al-Quran? Insya Allah ada. Ada nggak orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi di bulan Ramadan ini tidak siam Ramadan, tidak siam, malah ngerokok, minum seenaknya? Kampung saya banyak, Pak. Kalau mau lihat takjak. Kalau saya ke situ, Ustadz, ojo rene Ustadz, ini gak puasa semua. Ini dia pakai istilah puasa. Itu urusan sampean, tamu. Ini kalau riroyo melok, Pak. Riroyo melok. Malah kelambini apik-apik loh, kalah yang sing-sing siam-siam itu. Nah, jadi yang beriman itu ada sekedar beriman tapi tidak nurut. Yang diharapkan Nabi oleh Allah itu beriman percaya. Karena itu kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, itu orang yang beriman yang disuruh siam, orang yang beriman disuruh sholat, orang yang beriman disuruh zakat, orang beriman disuruh haji. Bahkan ayat yang paling jelas sekali di antaranya, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur Rasul. Hei orang-orang yang mengaku beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kan orang yang beriman yang disuruh. Nah, ketika disuruh ada yang nurut, ada yang tidak. Kenapa perintah larangan Allah hanya ditujukan kepada orang beriman? Tidak mungkin perintah itu ditujukan kepada orang tidak beriman. Tidak mungkin larangan itu ditujukan kepada orang tidak beriman. Orang kufur ya, tidak mungkin diperintah toh. Nah, kita yang beriman ini masih belum jelas. Sungguh-sungguh apa tidak? Banyak ayat Al-Quran, Pak. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, lantas siapa orang yang terbaik di antara pengikut Nabi Muhammad? Sahabat waktu itu, kami ini ya Rasulullah. Sahabat bilang, kami korban harta cukup banyak mendukung beliau, mendukung engkau ya Rasulullah. Kami rela mati karena engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan kamu pengikutku yang terbaik. Pengikutku yang terbaik itu orang itu tidak pernah ketemu aku, tidak pernah berjumpa aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya kepada aku dan dia nurut kepada yang aku tinggalkan. Kira-kira orang itu siapa, Pak? Ya, mudah-mudahan kita semua ini. Ada jamaah yang pernah ketemu Nabi, ojo ngarang loh ya, ojo ngarang. Nah, tinggal kesungguh-sungguhan kita. Saya ingin mengajak Bapak sekalian, hormat saya kepada pengurus masjid, pengurus yayasan. Saya ikut terlibat di masjid ini sudah juga puluhan tahun. Yang saya ingat pertama kali ngundang saya itu Pak Haji Abdul Aziz. Beliau sudah tidak ada. Dan yang sering menemani saya habis kuliah subuh itu Pak Kamal. Beliau sudah tidak ada. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dirahmati Allah SWT dan menempat yang terbaik di sisi Allah. Nah, kepada yang masih ada pengurus masjid, pengurus yayasan, ayo sungguh-sungguh kita memakmurkan masjid ini. Saya lihat masjid ini tambah lama tambah luar biasa, tambah bagus. Mudah-mudahan sedekah Bapak, pikiran Bapak Ibu sekalian, aktivitas Bapak memakmurkan masjid ini betul-betul potret percaya iman kepada Allah dan hari akhir. Sebab dalam surat At-Taubah itu tegas Allah katakan ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid itulah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, hari ini saya ingin memacu termasuk khususnya yang muda-muda ya. Ayo kita pelajari Islam baik-baik, gunakan fasilitas ini. Ini enak Pak, di sekitar sampean tempat tinggal ada masjid, sudah fasilitasnya.
Saya kalau sedikit ini kenapa perlu sampaikan? Saya sering akhir-akhir mengingatkan kenapa umat ini kok begini-begini saja ya. Mungkin ada yang keliru. Karena latar belakang saya dulu kan mu'alaf, saya mencari, saya belajar Pak. Sering saya menggunakan kata pertanyaan itu mengapa, bukan bagaimana. Mengapa itu kalau bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya limadza. Kalau dapat pertanyaannya limadza, nanti ketemunya kenapa, untuk apa, jawabnya ketemu untuk ini. Contoh Bapak Ibu, saya kan sering sholat tiap hari kan. Ya, sholat tiap hari kan. Sepanjang hidup kalau akil balik sampai dead. Bertanya kita harusnya supaya mantap. Buat apa sholat ini? Untuk apa saya disuruh sholat? Ini saya minta tolong jangan suka membicarakan bagaimana. Kalau bagaimana tidak pernah ketemu Pak. Bagaimana sholat yang benar? Wis, wangel kepetuk biar sama-sama NU-nya, biar sama-sama Muhammadiyahnya, rakaatnya beda-beda, gerakannya beda-beda. Ada yang sudah sama Pak, ada yang sudah sama, ini tahiyatnya sama-sama awalnya, tapi ada yang begini-begini. Karena itu dasarnya sama masing-masing. Yang paling penting untuk apa kita sholat, jawabnya ada dalam Al-Quran. Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk ingat kepada aku. Itu bapaknya. Sama Ramadan ini kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Hanya satu nama bulan Ramadan. Kenapa juga siam ini diwajibkan dalam bulan Ramadan? Kan tidak bulan yang lain, apa tidak boleh? Pasti ada maksudnya Allah. Saya kalau memahami begitu. Seperti saya mencari Islam dulu begitu. Kenapa ini, kenapa begini? Coba sampean kalau bertanya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Gak ketemu sampean. Bagaimana sampean bertanya, bagaimana Allah menciptakan Lombok? Ketemu Pak. Tapi kalau sampean bertanya, untuk apa Allah menciptakan Lombok? Ibu-ibu paling hafal itu. Kenapa kulitnya kok kenyal-kenyal? Sedangkan tebu itu atos, padahal panas, pedes, tebu manis ya. Kan ada maksudnya. Coba tebu itu kulitnya kenyal Pak, entek manisnya, dirubung semut. Nah coba Lombok pedes itu kulitnya atos, ya apa ngulek. Semua ada hikmah. Hikmah itu menggunakan pikiran. Contoh, kita tahu Al-Quran bahasa Arab kan? Itu mutlak Pak. Karena Al-Quran Allah tegaskan dalam Al-Quran alif lam ra tilka ayatul kitabul mubidabil mubin. Ayat selanjutnya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan dengan bahasa Arab agar kamu mikir. Nah kita suruh nanya sebetulnya, kenapa kok Al-Quran itu kok berbahasa Arab? Saya kalau akhir-akhir ini sering melihat kadang-kadang ada media namanya YouTube itu, yang sering gunakan pakai istilah akal sehat itu siapa itu? Populer orang ini. Ada ustadz juga ngakui dia luar biasa, Rocky Gerung ya. Itu pakai pertanyaan mengapa? Gunakan akal pikiran kita. Karena itulah perintah sholat, perintah haji, perintah siam Ramadan itu kan ditujukan kepada orang yang berakal, tidak ditujukan kepada yang tidak akil. Akil balik. Nah, termasuk malam hari ini sekalian. Ternyata jawabnya gampang. Ini yang perlu. Di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Induknya itu Al-Quran Pak Ibu sekalian. Hidup kita kalau mau selamat, mau menjadi pengikut yang terbaik, betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Ayatnya satu ayat saja ini, Al-Baqarah 185. Ini kalau satu ayat ini dikaji satu bulan Ramadan sungguh-sungguh itu tidak selesai itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu satu ayat. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Itu ringkasnya.
Di dalamnya ada penjelasan. Barang siapa yang ketemu bulan ini, hendaklah dia siam. Kalau dia sakit, dia berpergian, dia bisa mengganti hari lain. Itu ada kata-kata kunci, Pak. Ini penting sekali di sini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan darimu, bukan kesulitan. Tolong jangan menyulitkan. Kalau ada yang sama, Pak, sama-sama bolehnya, cari yang mudah. Bisa paham ya? Loh, ada, ini sama-sama bolehnya. Lah apa sampai juga sing angel? Allah menghendaki kemudahan. Nabi mengatakan, yassiru wala tu'asyiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Nah, cuma orang kita itu loh, ya itu aneh. Kadang-kadang nggak diperintahkan, dilakoni kan mulut dewe akhirnya. Ada yang ringan dipersulit. Kenapa maksud Allah itu? Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Siam tujuannya apa? Takwa. Kutiba alaikumus siam. Saya tidak bahas, saya sering pakai kata siam, Pak. Saya latih diri saya selalu pakai kata siam. Sebab sampai hari ini saya tidak habis pikir kenapa siam itu kok diganti puasa itu. Enggak ngerti saya. Sing ganti ku sopo. Saya sebelum mu'alaf, sebelum muslim, saya sudah lebih kenal kata puasa. Saya belajar. Loh, orang desa itu kalau ngomong ke saya, jenengan siam. Loh, siam. Terus ada yang bilang, Pak, siam itu boso, sampean keliru. Siam itu aslinya. Para penyebar Islam dulu itu gunakan kata siam, bukan puasa. Itu nanti ngaji sendiri. Tapi susah lah ya, karena mengembalikan itu susah. Karena ustadz sendiri suka pakai kata puasa. Na'udzubillah. Tambah nemen lagi, bulannya juga dipakai bulan puasa, bukan Ramadan. Tolong pertahankan ini, nanti kaji sendiri ya. Nah, kenapa saya rukun Islam itu 5, Pak? Syahadat, sholat, zakat, haji, siam Ramadan. Lah yang berubah, Pak? Siam tidak dibahas. Nah, tujuan siam kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-Qur'an itu juga diturunkan sebagai arahan hidup agar kita bertakwa. Jadi itulah kenapa bulan Ramadan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun di bulan ini. Dan kenapa siam Ramadan ditetapkan di bulan ini? Siam itu potret orang yang bertakwa, Pak. Kita ini manusia, Pak. Yang paling tahu tentang kita itu yang menciptakan kita. Ini kan zamannya HP sekarang. Terakhir saya lihat ada HP-nya orang canggih-canggih, alat kamera itu. Bapak kalau beli alat barang-barang yang bernilai harganya, pabriknya mewah, setiap dia bikin barang itu seperti mobil, ada bukunya enggak, Pak? Sampai beli HP itu masih dalam segelan, ada buku petunjuknya enggak? Orang beli barang bekas saja yang beli lo tanya buku petunjuknya. Iya. Kalau sampean tuku timbo, kau nak buku petunjuk ya, Pak. Coba tuku timbo 10, kau nak buku petunjuk ya. Kan harganya. Nah, manusia ini nilainya tinggi sekali sampai Allah katakan fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang punya nilai tinggi. Tapi bahaya kalau nggak diarahkan dan dipandu. Nah, untuk itulah sekalian saya titip, tolong jangan berhenti hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi tadarus itu arti mempelajari. Mulai hari ini saya titip, tolong pelajari membacanya, bahasanya. Tidak cukup hanya bisa membaca, ya. Baca untuk paham. Kalau Bapak Ibu bisa menulis bahasanya, insya Allah pasti bisa membacanya. Tapi kalau baru bisa membacanya, sekalipun hafal lagunya bagus, belum tentu bisa menuliskannya. Ini terakhir, coba kita coba di sini, Pak. Sampai ini saya yakin hafal Al-Quran semua, minimal Al-Fatihah kan. Kalau umpamanya pengurus masjid mengeluarkan papan tulis ke depan, kita latihan, Pak, latihan. Diminta sampean maju nuliskan Al-Fatihah, kira-kira bisa? Ada yang bilang, Pak, jangankan Al-Fatihah 7 ayat, Pak. Saya nulis Bismillah aja tidak bisa. Saya nulis Alhamdulillah aja tidak bisa. Padahal kita sudah sering mengucapkannya. Nah, salah siapa? Selama ini kita keliru. Kita hanya belajar membacanya, tapi tidak belajar menuliskannya, tidak belajar bahasanya. Hingga kita hanya bisa baca. Ambil contoh, saya ambilkan contoh. Jangan katakan sulit, khusus yang muda-muda. Pengajian coba tolong ikuti. Saya sedih betul sekarang. Kalau kuliah subuh banyak jamaahnya tapi pulang. Maghrib ada kajian, jamaahnya banyak tapi pulang. Saya terus mikir, ini apa pinter semua sudah terus belajar.
Padahal catatan, orang paling bodoh itu merasa dirinya pinter, dan orang pinter itu merasa dirinya masih bodoh. Saya ingat, saya pernah di pondok 2 tahun. Ini motivasi yang muda-muda. SMA saya masuk Islam, saya sempat 2 tahun berhenti sekolah, tapi nyambung lagi karena sekolah SMA tidak ada, nyambung lagi. Saya pernah di hutan, pernah di laut, tinggal ya. Alhamdulillah saya jadi ustadz, tahu kayu yang besar-besar itu. Saya tamat SMA, setelah mendirikan SMA di kampung saya itu namanya Tanah Gerogot, sudah dikenalkan, namanya pasir. Kalau Bapak sekarang kenal dengan IKN, nah itu kampung saya sebetulnya, tapi dipecah 2, jadi Pasir Utara dan Pasir kampung saya. Saya masuk pondok itu ketat sekali aturannya, syaratnya harus bisa baca Al-Quran. Saya dites ternyata lulus, padahal saya belum lancar baca Al-Quran. Teman saya bilang, loh sampean kok bisa lulus padahal belum bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah, Allah yang ngatur. Kebetulan waktu dites saya hafal ayat itu, saya hafal, luluslah saya. Tapi mas, akhirnya saya yang kesusahan kan. Kenapa? Sekelas saya ini semua orang sudah bisa semua. Lah kalau saya tidak berjuang kan tidak mungkin. Saya belajar ngotot. Di samping saya diberi kelebihan ini, orang-orang sudah tidur, saya masih melek moco, belajar nulis. Saya jujur, paling sulit waktu itu bagi saya adalah imla. Imla itu membaca kemudian kita nulis. 5 terus nilainya saya, Pak. Tidak pernah 6, tapi saya ngotot belajar dan janji Allah tidak pernah berdusta. Kemudahan datang saya. Yang PGA saya bisa kalahkan. Nah, jadi ini pesan Allah benar. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Mari kita pelajari lagi bahasa Al-Quran ini. Masjid Assalam ini banyak masih tempat, mungkin perlu kelas-kelas. Jadi ajarkan bukan hanya membaca, tapi juga bahasanya, agar kita ke depan lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang sampai warning lampu merah ini keluarnya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم